Podcast Dingun Sendeka ngobrol santai bareng Dinda Kirana ini disponsori oleh Ibu Hajah Nur Saadah SPDI MH, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Omongan tetangga, semua itu kan pasti beromong karena punya mulut ya Bu. Tentunya kita tidak bisa menutupi mulut mereka, tapi yang kita bisa menutup kuping dan juga melakukan hal yang tentunya buktikan bahwa itu. Siapa kita? Pelajar Nusantara. Salam pelajar. Belajar, berjuang, bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Naufal, Mbak Makia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini kita podcast di sini ngobrol-ngobrol santai bareng Dinda Kirana Sendeka ya. Dan di sini kita berbicara tentang peran dari IPENU IPPNU. Mas Naufal adalah IPENU, Mbak Makia adalah IPPNU, ketua di cabang ya, pimpinan cabang ya di sini ya. Dan berbicara tentang menanggapi isu kenakalan remaja ini tidak mudah, tugas yang sangat berat karena memang Mas Naufal dan juga Mbak Makia ini mengatasi seperti apa sih kita menghadapi isu kenakalan remaja di Kabupaten Jepara yang notabene memang gejolak-gejolak remaja itu sangat luar biasa. Ada sisi positif, ada sisi negatif, dan di sini Mas Naufal dan Mbak Makia ini menjadi seorang contoh ya, generasi muda, generasi percontohan, generasi yang harus bisa membekali diri kokoh untuk supaya bisa, oh ini loh ketua aku, oh ini loh ketua IPENU, oh ini loh ketua IPPNU yang nyenengin, yang sangat memimpin kami, ngayomin, kemudian memberikan kenyamanan kepada kami sehingga kami cocok dengan ketua IPENU dan ketua IPPNU saat ini. Mas Naufal, Mbak Makia, seperti apa sih cara mengatasi isu kenakalan remaja, Mas Naufal? Oke, untuk menghadapi isu kenakalan remaja hari ini Bu, kami di IPENU dan juga IPPNU khususnya, kami melakukan beberapa program kaitannya dengan menghadapi dan juga mensosialisasikan terkait pentingnya menanggapi isu kenakalan remaja khususnya di Kabupaten Jepara. Ada beberapa program yang mungkin akan kami lakukan selama 2 tahun hari ini. Salah satu contoh seperti tadi, BRUS, bimbingan remaja usia sekolah, dan juga konselor sebaya. Ini adalah tugas kami sebagai salah satu pemilik peran remaja khususnya melewati IPENU dan juga IPPNU untuk menghadapi isu-isu seperti degradasi moral di remaja, terus kenakalan, pergaulan bebas, dan juga lain sebagainya, seperti itu. Mbak Makia, yang dimaksud dengan kami juga pengen tahu ya batasan-batasannya ya, remaja yang disebut nakal itu yang seperti apa sih? Mungkin dari para orang-orang yang sudah dewasa beda cara pandangnya dengan generasi muda sekarang, remaja nakal itu yang seperti apa? Remaja nakal tentunya remaja yang melanggar aturan ya, seperti dia coba-coba yang dilarang seperti minum-minuman keras, onar, ataupun malah di luar batasan apa ya, itu cowok sama cewek yang menimbulkan pergaulan bebas, yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu ya, bullying termasuk. Dan cara mengatasi kenakalan remaja di sini ya, menurut generasi muda Gen Z, Mas Naufal dan Mbak Makia ini kan Gen Z kalau kita mengatakan seperti itu. Mungkin ada trik-trik tersendiri karena sudah sangat memahami seperti apa sih yang diinginkan para remaja gitu. Beda dengan orang-orang tua ya, beda ini. Seperti apa sih yang dipingini membuat mereka itu merasa nyaman, membuat mereka itu mau mengikuti saran-saran itu yang seperti apa, Mas Naufal? Oke, hari ini kita melihat beberapa faktor terlebih dahulu Bu. Ada beberapa faktor yang mungkin mengakibatkan kenapa remaja hari ini kok sampai melakukan hal tersebut yang kita sebut dengan kenakalan remaja. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor internal keluarga. Itu hal yang paling dasar seperti itu. Kita riset terlebih dahulu kaitannya dengan kenapa kok anak ini sampai seperti ini. Dan apakah ditemukan seperti kenapa sebabnya seperti
keluarganya yang mungkin hari ini tidak kondusif dan sebagainya. Nah, kita riset terlebih dahulu. Terus lingkungan pertemanan yang kurang baik, Ya, dan juga mungkin remaja yang tidak bisa memanage diri. Nah, salah satu contoh cara yang paling utama adalah dari diri kita sendiri. Dari diri kita Iya, sendiri. betul sekali. Ketika kita sudah berhasil memanage diri untuk menghindari hal-hal tersebut, maka dari itu dan juga sudah berhasil melaksanakan cara tersebut, yaitu memulai dari diri kita sendiri, kita bisa memberikan dampak yang baik untuk lingkungan, dampak yang positif untuk lingkungan, karena baik akan memberikan dampak yang cepat untuk mempengaruhi orang-orang. Sebagai sosok sebagai sosok pemimpin, Iya. Mas Naufal, Mbak Makia dipilih menjadi ketua IPENU IPPNU, dan Mas Naufal ini berada di posisi Gen Z. Iya. Ini nggak mudah ya untuk Iya, menjaga betul diri, sekali. memberikan contoh kepada Iya. teman-teman generasi muda ini. Iya. Trik atau cara yang bagaimana Mas Naufal bisa berdiri kokoh menjadi supaya bisa ditiru, memberikan contoh. Ini loh, kita harus seperti ini. Itu gimana? Susah nggak sih? Jadi ketua, Nggak kegoda gitu? ya, jadi ketua itu salah satu juga harus sama seperti public figure ya. Iya, betul. Disorot sana, disorot sini, dilihat sana. Melencong sidik aja ketahuan. Sidik aja ketahuan, dan pasti akan ada banyak orang yang mencari celah. Iya. Khususnya karena memang kita terbiasa dilihat, kita terbiasa dipandang. Maka dari itu mungkin ini sulit Bu untuk menjaga diri, untuk tidak melakukan hal-hal tersebut, tapi yang pasti yang mungkin saya bisa hari ini adalah berusaha menjaga itu, karena yang kalau saya terlibat atau mungkin terjerumus arus kenakalan remaja, yang kena bukan hanya saya tapi organisasi ini. Oh Betul. iya. Menjaga alma mater Iya, ya. menjaga alma mater, karena marwah organisasi ini juga di tangan saya dan juga Mahya. Baik Mas Naufal, dan saya pengen tahu nih caranya supaya bisa menjaga diri, berdiri kokoh, menjadi percontohan untuk generasi muda, kaum Gen Z. Ini nggak mudah, bagi itu Mbak Makia mungkin juga bisa tergelincir kalau nggak bener-bener kita kokoh gitu ya. Gimana itu Mbak Makia menjaganya? Kalau aku itu lebih ke coba cari tempat dulu. Ya seperti di organisasi ini. Cari tempat dulu, terus cari teman. Kalau sudah nyaman dan memang ini kegiatannya positif, insya Allah tergelincirnya itu nggak tergelincir banget gitu loh Bu. Tapi tergelincir juga. Tergelincir kan kita bisa mengantisipasi akan hal Manage, itu. iya. Dan dari kita gabung organisasi ataupun berkegiatan positif, insya Allah bisa mengurangi hal-hal tersebut. Udah punya teman nyaman, udah punya teman untuk mengupgrade diri. Kita kan juga wanita kan juga pengen berkarir kayak Bu Dinda kan juga termasuk Iya, kepinginan wanita, bukan Iya, hanya iya. perempuan hanya di dapur dan lain-lain. Iya. Sekarang kan tidak masanya itu, Punya dan cara ajen, ya wanita pun juga bisa memimpin akan hal itu. Iya. Pengennya ya tetap ya disamakan antara wanita dengan Laki-laki. laki-laki ya. Dan di sini tugas seorang perempuan, seorang wanita itu nggak mudah dibandingkan dengan laki-laki. Gimana? Seberat apa itu? Mungkin tantangan dari keluarga, banyak larangan untuk keluar rumah. Tapi pada kenyataannya Mbak Makia ini bisa menjadi seorang ketua IPPNU. Ini nggak mudah loh memimpin satu kabupaten, generasi muda, generasi Gen Z yang notabene mereka gejolak jiwa mudanya itu berdetak-detak kan? Iya, betul. Gimana nih caranya memimpin ini supaya meminimalisir kenakalan remaja itu tadi? Yang terpenting kita harus memiliki kepercayaan kepada orang tua. Orang tua udah percaya kepada kita bahwa organisasi ini organisasi baik. Supaya orang tua percaya. Nah, Lah mulai dari kasih tahu dulu, Bu, kegiatan ini tuh gini. Kalau diterangin kok belum paham, coba ajaklah berkegiatan di rumah. Oh, ternyata kegiatannya seperti ini. Seorang ibu, bapak itu akan mengerti ketika memang itu kegiatannya positif kayak gitu, Bu. Jadi akan hal itu kita ya bisa survive untuk tujuan kita. Ya salah satunya dari berkah doa orang tua kayak gitu. Izinnya dapet, maka kita ya bisa mengupgrade diri dengan
semangat juga karena ada support juga. Support dari orang tua. Dukungan ini sangat penting ya. Penting. Kalau nggak ada dukungan dari orang tua, nggak mungkin lah bisa jadi seorang ketua. Iya sih juga ya Bu. Iya kan, kalau memaksakan kehendak nggak mungkin, ini nggak bisa jalan gitu loh. Dan di sini Mbak Mak ya, untuk meminimalisir tanggapan-tanggapan negatif, mungkin kadang kan pernah ya waktu awal-awal mungkin ketika berkegiatan tanggapan-tanggapan negatif dikira ngapain sebagai seorang perempuan kan harus benar-benar ketat menjaga diri, nggak boleh pulang larut malam, lewat jam 10 harus begini. Nah itu pasti kejadian itu Mbak Makia alami begitu. Seperti apa meminimalisir hal itu supaya tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun tetangga gitu loh Mbak. Kadang kan memang tetangga itu yang sok tahu atau gimana gitu ya Bu. Tapi yang penting itu bukti Bu, bahwa misal kalau kegiatannya di ranting, kalau berdekatan dengan masyarakat kan seperti ada pengajian dan lain-lain. Lah Ibnu PPN itu ada bagian dari pengajian itu. Kadang juga menjadi penerima tamu, ada juga menjadi paduan suara. Itu kan termasuk bukti-bukti. Oh ternyata kemarin pulang malam itu ada latihan padus atau apa. Itu kan salah satu bukti kecil. Dan juga ketika mungkin event-event di masyarakat itu membutuhkan MC dan lain-lain, kita bisa maju paling depan. Saya loh bisa MC Bu, karena mungkin udah pengalaman di Ibnu PPNU. Dan tentunya asal kita enggak itu ya Bu, bahwa pulang malam-malam itu ada cowoknya yang nginep, itu kan menimbulkan hal-hal buruk. Tapi kalau kadang itu kalau sampai larut malam memang kita sebagai perempuan wajib diantar Ibnu, diantar tapi ya nggak ikut pulang, kita dijaga. Ada barengannya. Ya ada barengannya. Yang penting ya komunikasi sama orang tua, nanti pulangnya bareng ini kayak gitu. Masalah omongan tetangga, semua itu kan pasti beromong karena punya mulut ya Bu. Tentunya kita tidak bisa menutupi mulut mereka, tapi yang kita bisa kan menutup kuping dan juga melakukan hal yang tentunya buktikan bahwa itu bukan melenceng Kita atau buktikan salah. aja. Iya, buktikan aja. Pede aja dulu karena kita nggak salah gitu. Iya, kegiatan-kegiatan mungkin upload story, upload Facebook, itu kan sebuah bukti Iya. ya. Iya, Ini iya, loh betul. kegiatan saya kayak gini loh gitu. Betul. Kalau mereka menonton, menyaksikan kan, oh iya, Ternyata ternyata. Kalau Mas Naufal saya nggak nanya deh. Kayaknya laki-laki itu lebih ringan gitu loh, nggak ada batasan-batasan gitu kalau soal ini. Yang saya tanyakan kepada Mas Naufal ini tanggapan Mas Naufal tentang kalimat-kalimat generasi strawberry, generasi Gen Z, generasi sandwich seperti itu. Kayak gimana tuh menanggapi itu, generasi seperti apa sih? Generasi strawberry Milenial ya. Iya, sebenarnya itu sebuah sebutan aja ya Bu. Sebuah sebutan untuk pemuda-pemuda yang mungkin didumik belenyek. Nah, seperti strawberry yang didumik belenyek karena memang Meleleh gitu. ya, kadang tidak menerima kritik, kadang mengeluh, mood swing dan sebagainya, tidak berkemauan untuk berkembang. Nah, sebenarnya itu memiliki potensi di strawberry seperti manis dan sebagainya, tapi ketika disentuh oleh Itu maksudnya ya. Strawberry itu, kamu strawberry. gitu ya. Belenyek. Gitu ya. lemah. Nah, jadi tidak ada kemauan untuk berkembang, tidak menerima kritik dan juga mendapat, dan menurut mereka itu mereka benar. Kadang seperti itu. Iya. Maka Kolot dari- gitu ya. Iya, kolot. Pokoknya aku Kadang paling kolot. benar, nggak mau dibenahin Iya, gitu. kadang kolot. Apalagi gengsi ini. Iya, itu susahnya ya. Iya, susah. Menjadi penuh IPPNU, jadi pimpinan itu susahnya di situ Apalagi ya. di masa-masa gengsi. Gimana untuk Mas Naufal ini caranya supaya bisa menjadi seorang pemimpin yang buat anggota-anggotanya itu nyaman, menjadi idola gitu kan. Dipilih itu kan karena idola ya. Terus kemudian bisa memberikan rasa bahagia kepada teman-teman seluruh anggota sekabupaten Jepara loh, ini nggak mudah loh ini. Ini gimana caranya, trik-trik atau resep-resep Mas Naufal supaya mereka itu merasa nyaman, oh pimpinanku oke deh, keren pokoknya, cara mimpinya Oke. wow gitu. Untuk memberikan apa ya Bu, lingkungan yang nyaman. Yang pertama itu Edukasi memberikan, yang iya. oke. Khususnya di organisasi kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman untuk kader-kader kita. Karena ketika lingkungan dan juga lingkungan yang aman dan juga nyaman, mereka akan merasa dihargai,
kita beri apresiasi kecil, dirangkul, kita beri apresiasi kecil atas kinerja mereka. Kadang kan ada pemimpin yang mungkin terlalu keras ya, mungkin ya wis iku tugasmu. Diktator ya. Nah, kita beri apresiasi kecil yang mungkin akan sedikit mengena, dan juga kita juga memfasilitasi kebutuhan kader, karena memang kader itu memiliki banyak potensi dan juga minat dan juga bakat, khususnya akademik dan juga non akademik. Kalau kita bisa memfasilitasi kader sesuai dengan potensi mereka akan nyaman dan juga nyaman. Mungkin biar mereka itu merasa bahwa dirangkul, diberikan fasilitas seperti hobi-hobinya. Mungkin dari Mas Naufal juga bisa, kalau misalnya ada yang pengen rambutnya gondrong gitu, diperbolehkan gitu, kayaknya nggak harus potong kan, kalau misalnya ada anggota yang kayak gitu kan nggak harus ya. Tapi, boleh ya sebagai figur khususnya di Kabupaten Jepara, apalagi kan ngurus cabang ya bisa terjun ke ranting khususnya di desa, terus kecamatan, kalau bisa penampilannya yang baik. Gitu. Tetapi nggak harus terus diberikan peraturan ketat gitu enggak ya? Baik. Kesadaran diri aja. Baik. Gini Mas Naufal, Mbak Mak ya, kami juga pengen tahu nih cara-cara supaya mungkin ada ya dari kaum generasi Gen Z yang paling dasar gitu ya, pengen bergabung gitu, saking penasarannya ngelihat Mas Naufal dan Mbak Makia kok keren-keren gitu ya, kok mereka itu oke, orangnya gini, gaul gini, pengen deh bergabung di IPNU IPPNU gitu. Mungkin ada syarat-syarat khusus gitu Mbak Makia, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Iya, gabung di IPNU IPPNU itu syaratnya nggak ribet, nggak kayak harus daftar sekolah gitu, enggak. Mulai dari usia berapa itu? Mulai dari usia 13 sampai 24 tahun itu bisa berproses di IPNU IPPNU. Berarti dari kelas 1 SMP udah bisa join, tapi joinnya pertama kalau misal ada sekolahnya itu ada komisariat, biasanya itu pengganti OSIS ya, komisariat itu. Di sekolah berarti ada OSIS, ada IPNU IPPNU juga. Ada yang seperti itu, ada yang hanya satu. Seperti itu. Terkhusus di bawah naungan LP Ma'arif itu sudah ada komisariat IPNU IPPNU mulai dari MTS dan MA. Itu SMK juga. Ya SMK itu bisa join kalau memang di lingkup sekolahnya ada. Kalau belum ada bisa join di desa atau ranting-rantingnya. Itu join saja, coba cari info ketuanya ataupun cari di Instagramnya. Masing-masing ranting pada punya Instagram loh, PR IPNU IPPNU desa apa gitu, bisa join. Dan melalui proses yang namanya kaderisasi pertama, Makesta. Biar apa sih kok ikut Makesta? Biar sah menjadi anggota IPNU IPPNU gitu. Harus dilatih dulu. Tahapan-tahapan. Iya. Waktu perekrutan nanti ada pendidikan juga, dan juga nanti waktu selesai Makesta ada pengukuhan bahwa dia itu sudah layak dianggap menjadi anggota IPNU IPPNU seperti itu. Berarti ada urutan-urutan untuk naik ke tingkat kabupaten, nggak bisa langsung jebret naik kabupaten gitu, nggak bisa ya? Fast track itu Bu, nggak bisa dong, harus ya memang tangga demi tangga itu harus dilewati. Tapi bisa dengan mudah untuk masuk menjadi anggota lewat ranting dulu. Welcome, kami welcome banget, monggo. Tapi ya berproses lah, mulai dari awal ranting, pimpinan anak cabang, lalu ke pimpinan cabang, agar tahu sih seberapa serunya di IPNU IPPNU. Seru ya? Seru dong. Gini Mas Naufal, saya pengen tahu juga kolaborasi dari IPNU IPPNU juga ini untuk kegiatan-kegiatan ke depan, karena ini kan baru dilantik kemarin ya, Juli kayaknya ya, untuk IPNU IPPNU ini. Mungkin ada program-program terdekat kerjasama dengan pemerintah seperti apa untuk mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Jepara ini, yang notabene memang miris dan perlu perhatian khusus nih Mas Naufal, seperti apa? Untuk mengatasi kenakalan remaja, Ibu, ini merupakan tugas berat, apalagi kita juga Gen Z. Nah, kita perlu dukungan masyarakat dan juga pemerintah. Nah, hari ini kita akan ada program yang kita sebut dengan BRUS dan juga konseling pelajar. Bukan hari ini ya, saat-saat ini ya. Iya, saat-saat ini ya. Saat-saat ini yang ke depannya kita berusaha dan juga mengusahakan sebuah program yang kita sebut dengan BRUS, bimbingan remaja usia sekolah, dan juga konseling pelajar putri. Nah, seperti itu. Nah, nantinya kita akan berkolaborasi dengan
dinas BKKBN khususnya di Kabupaten Jepara. Kantor DPAP 2KB. Iya, betul sekali. Iya. Dan juga kita merambah ke BKKBN yang tingkat kecamatan Iya, khususnya. iya. Karena program ini adalah salah satu langkah kita, salah satu langkah kita untuk menghadapi isu tentang kenakalan remaja, dan mungkin kita melakukan riset terlebih dahulu, Ibu. Jadi riset lapangan. Iya, riset terlebih dahulu, kita melakukan riset online. Yang tapi kita masuk ke sekolahan-sekolahan negeri dan juga sekolahan-sekolahan agama. Nah, kita mengambil sampel beberapa sampel tiap sekolahan dan kita kelompokkan seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita melakukan aksi, kita memiliki data seperti itu. Sebelum melakukan aksi akan mencari data terlebih dahulu. Iya, kita memiliki data pasti seperti itu tentang kebutuhan dan juga apa sih masalah remaja per hari ini. Nanti akan dibawa kemana, diskusi dengan pihak pemerintah. Iya, betul sekali. Baik Mas Naufal, Mbak Makia, sekarang saya pengen juga menanyakan tentang harapan-harapannya setelah tadi program-programnya terlaksana ya. Kemudian harapan-harapan dari Mas Naufal sendiri, Mbak Makia sendiri untuk para anggota yang sekabupaten Jepara yang seabrek ini. Kemudian harapannya juga kepada pemerintah seperti apa, kolaborasinya yang bagaimana. Kemudian harapan juga untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Jepara. Mas Naufal dulu. Oke, untuk menghadapi isu kenakalan remaja, kami juga meminta khususnya bukan hanya para remaja, masyarakat aktif dan juga pemerintah Kabupaten Jepara untuk senantiasa terbuka jika kami memiliki program, karena tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan masyarakat, program kami tidak akan berjalan dengan maksimal. Betul. Maka dari itu harapan kami untuk khususnya di kader-kader IPNU dan juga IPNU Kabupaten Jepara untuk senantiasa menjaga diri karena ketika kita bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, dampak yang baik kepada lingkungan, kita mungkin bisa meminimalisir kenakalan remaja lewat IPNU dan juga IPPNU. Amin. Mbak Makia sekarang harapan pesan-pesannya juga kepada seluruh anggotanya. Oke, ayo tetap berada di IPNU IPPNU. Mari kita inovasikan hal-hal baru. Mari kita rekrut sebanyak-banyak kader pelajar NU di Jepara. Dan khususnya untuk orang tua mohon bisa diizinkan karena kegiatan ini kegiatan positif seperti itu. Mari kita membangun lagi mimpi-mimpi besar kita, khususnya pelajar Jepara. Jangan sampai ketinggalan dari hal-hal ataupun cita-cita ya. Kita harus tetap semangat dan juga tetap optimis bahwa pelajar itu bisa mengubah segalanya. Mungkin pemuda saat ini pemimpin masa depan. Apalagi masa-masa kita nanti yang akan menggantikan panjenengan kan ngoten. Jadi mulai ditata dari sini IPNU PPNU, dan semoga kita juga bisa memberikan hal-hal yang positif untuk masyarakat maupun pemerintahan. Amin. Terima kasih, saya izinkan ya Mbak Makia. Terima kasih ya Mas Naufal, Mbak Makia atas waktunya, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua, juga seluruh pemuda-pemudi generasi Gen Z di Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.